Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Reza di Raja Kurcaci Channel. Di video kali ini kita mau bahas mengenai perbedaan-perbedaan antara mobil Wuling Almas dengan mobil DFSK iAuto ya. Sebutannya sebenarnya sih itu pembaruan dari Glory 580. Nah, beberapa malam kemarin memang gue sempat ngecek mobilnya, ada plus minus dari perbedaan dari Wuling Almas sendiri ya. Mobilnya secara grillnya itu udah diamond grill ya, modelnya kekinian yang untuk auto dulu ya pertama kali ya. Kemudian untuk electric seatnya itu udah kanan kiri dan responnya lumayan bagus juga untuk electric seatnya. Kemudian untuk pada baris keduanya itu nyaman, tapi hanya saja memang agak mendam ya kalau kita naik terus berpenumpang di tengah-tengah itu agak mendem rasanya tuh, kayak di bawah banget gitu. Kemudian dia punya power back door ya, pada bagian belakangnya juga udah ada kick sensornya juga. Kemudian udah dapat kamera dalam berkendara ya, seperti itu ya. Jadi kamera untuk di spionnya itu bisa melihat perjalanan kita selama berkendara, seperti itu. Kemudian dia juga untuk tampilan displaynya walaupun memang tidak terlalu besar, tetapi dia sudah modelnya floating ya, model-model kayak ala-ala Mazda gitu ya. Kemudian yang paling gue suka lagi sebenarnya bodinya. Kalau dilihat-lihat agak sedikit tebal ya. Mungkin komen buat kalian yang benar-benar udah nyoba Glory iAuto, apakah memang dia lebih tebal platnya atau enggak, seperti itu. Kemudian untuk segi fitur nih sekarang perbedaannya. Tadi seperti itu ya. Fiturnya ini jauh banget. Harganya kemarin saya lihat itu harganya kurang lebih 360 juta. Kurang lebih beda 20 sampai 40 juta dengan varian RS pada Almas tentunya, seperti itu. Tapi secara fitur memang banyak banget ternyata kalau dibandingkan dengan Glory iAuto dengan Almas RS ya, apalagi RS Pro ya. Perbedaannya antara lain yaitu dia sudah memiliki adaptive cruise control yang bisa diatur-atur pada Wuling Almas RS. Kemudian untuk dia sudah ada lane departure warning, keeping assist ya. Jadi kalau misal pada saat berkendara dia sudah bisa di autonya, seperti itu. Sedangkan kalau untuk Glory itu belum. Nah, kalau untuk Glory iAuto itu dia punya 4 warna ya. Kemarin itu ada warna merahnya, putihnya, kemudian ada warna abu-abu juga dan hitam, seperti itu ya. Nah, yang paling membeda banget yaitu adalah garansinya. Garansi mobilnya itu sampai dengan 7 tahun ya, seperti itu ya. Jadi memang pabrikan China di Indonesia sendiri mengejar beberapa keunggulan-keunggulan ya, mungkin dari segi garansi dan berbagai mungkin merchant yang lainnya, seperti itu. Nah, perbedaannya yang lainnya adalah dari fitur-fitur Wuling Almas RS itu melimpah banget. Jadi kalau dibilang face to face kayaknya enggak juga ya. Dia lebih face to face-nya ke CR-V Turbo untuk segi fitur ya, bukan segi brand ya. Kita bilangnya segi fitur, seperti itu. Dan untuk Almas RS sendiri dia juga udah ada kontrol dari handphone. Jadi pada saat dia udah smart ya, jadi pada saat dia mau dipanaskan ataupun mau dihidupkan itu bisa melalui dari aplikasi handphone, seperti itu ya, karena sudah terintegrasi dengan berbagai macam fiturnya, seperti itu ya. Kemudian dari Glory iAuto sendiri itu udah varian tertinggi ya, yang harga 360. Setelah diskon itu jadi 340 juta ya, kurang lebih 340 juta, seperti itu. Tapi memang kembali lagi menurut kalian, karena memang fanatiknya biasanya karena sudah lama dan hampir berbagai macam di jalanan ya Wuling Almas ini, jadi mungkin orang pada tahunya Wuling Almas aja. Tapi secara fitur itu kembali lagi menurut
menurut selera masing-masing apakah membutuhkan fitur tersebut atau enggak. Nah, fitur Almas RS ini banyak banget, dari mulai berkendara pada saat kita misalnya nyetir di jalan tol, kemudian kita tanpa sadar mungkin ngantuk, lari dari garis yang ada di jalan tol ya, pinggir kanan dan kirinya seperti itu, maka dia akan bergetar setirnya. Jadi ada vibrate untuk menotif kita pada saat kita keluar dari jalur seperti itu ya. Jadi memang ada plus minusnya juga. Kemudian dari Wuling Almas RS sendiri juga sudah ada pengereman secara otomatis, dia ada sensor juga pada saat kita berkendara kemudian tiba-tiba di jalan atau di tengah-tengah itu ada yang namanya orang nyebrang atau mobil kendaraan melintas, dia akan ngerem. Nah, itu bisa diatur sensitifnya seperti itu ya. Ya cukup menarik unggulannya seperti itu. Kemudian masih banyak lagi fitur-fiturnya yang nggak bisa dibahas keseluruhan ya, seperti itu ya. Itu aja topik dari saya. Jika kalian suka dengan video ini, ada yang mau ditanyakan, silakan komen. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Thank you, bye Raja Kurcaci.